Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Misbarudin selaku Kasih Pemberdayaan Zakat Bidang Penaiz Dakwah Kanwil Kemenak Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekaligus Sekretaris Basnas Kota Yogyakarta. Ya. Dan selamat pagi sahabat Zaki TV semua. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah seputar pertanyaan tentang zakat dan sebagainya yang diberikan oleh jamaah yang datang ke Basnas Kota Yogyakarta maupun yang menghubungi official Basnas Kota Yogyakarta melalui WhatsApp. Karena tentunya banyak sekali pertanyaan seputar zakat Pak yang belum kami ketahui, kita semua ketahui ya. Kita akan masuk ke pertanyaan pertama, yaitu di sini bagaimana cara sebuah lembaga dalam peroleh izin pengelolaan zakat yang resmi begitu. Iya, terima kasih Mbak Tuti. Kita sapa dulu untuk sahabat Zaki TV ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Basnas Kota Yogyakarta, 2,5% zakat, 100% manfaatnya dunia akhirat. Kalau tadi alhamdulillah respon yang sangat luar biasa dari saudara-saudara kita, kaum muslimin dan muslimat, berkenaan dengan masalah pengelolaan zakat yang nanti tentu terkait dengan konteks syar'i maupun regulasi. Nah, mungkin ada di antara sahabat Zaki TV ya yang bertanya, wah keadaan seperti ini kok bahas masalah zakat ya? Ini kan orang dalam keadaan sebagian mungkin kesulitan ekonomi atau bahkan dalam konteks nasional itu kira-kira isu yang berkembang ada resesi ekonomi. Nah tentu kemudian ini sebagai orang yang beriman kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa sepanjang manusia mampu berikhtiar ya maka insya Allah akan berikan kemudahan atas apa yang dialami. Bahkan ketika di saat-saat sulit kemudian kita masih mampu berbagi ya. Allah tegaskan di dalam Al-Quran itu, wa fi amwalihim haqqan lis-sa'ilina wal mahrum. Kata Allah, dalam setiap hartamu itu ada hak bagi orang yang minta maupun yang tidak minta. Nah inilah yang menjadi kata kunci bagi kita seorang muslim ya berkenaan dengan bagaimana kita memiliki kepedulian terhadap orang lain. Apalagi ya pandemi COVID-19 yang menuntut kepada kita semua ujian dari Allah ini untuk kemudian kita berpihak kepada orang lain. Kata kuncinya tadi itu bahwa setiap harta yang kita miliki itu harta dalam pengertian yang seluas-luasnya ya. Jadi harta tentu baik yang zahir maupun yang batin, baik yang material maupun yang imaterial. Itu kemudian semuanya itu ada hak orang lain yang harus kita tunaikan. Berkenaan dengan itu, maka kemudian ada perintah yang disebut dengan zakat. Ada infak, ada sedekah. Itu ya, sahabat Zaki TV. Ada zakat, ada infak, ada sedekah. Nah, berkenaan dengan zakat ini, tentu karena ini amalan wajib. Ya, kalau perintah itu mengandung pengertian wajib atau fardu, maka kemudian ada syarat-syarat yang melingkupinya. Salah satunya zakat itu berkenaan dengan amil tadi, Mbak Tuti ya. Kalau tadi ada sahabat Zaki TV, saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang bertanya berkenaan dengan amil ya. Apa itu amil? Yang pertama, kalau kita bicara masalah konteks syar'i, tentu kemudian Allah tegaskan dalam firman Allah Quran surah At-Taubah ayat 60 itu. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin ila akhir ayat. Ada 8 golongan atau 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Salah satunya disebutkan di dalam ayat itu adalah amil. Amil itu dalam ketentuan syar'i yang dikutip oleh Majelis Ulama Indonesia. Ada fatwa MUI nomor 11 nomor 8 tahun 2011 menyebutkan bahwa amil itu adalah orang ataupun kelompok orang yang diangkat oleh pemerintah ataupun orang atau kelompok orang yang diberi mandat oleh
seseorang atau kelompok orang yang diangkat oleh pemerintah. Maka kemudian sebagai seorang muslim kita patut bersyukur ya bahwa berkenaan dengan masalah zakat ini negara hadir. Jadi ada undang-undang nomor 23 tahun 2011 berkenaan dengan pengelolaan zakat. Di situ disebutkan bahwa amil itu ada dua. Yang pertama kalau bentuknya kelompok itu ada amil yang namanya badan, yang kemudian kita kenal dengan nama Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Kemudian yang kedua dalam bentuk lembaga yang kita kenal dengan istilah LAS itu, Lembaga Amil Zakat. Kemudian yang ketiga ada amil perseorangan ataupun kelompok orang. Nah semuanya ini harus mengacu kepada ketentuan yang ada. Salah satunya adalah disebutkan di dalam Peraturan Menteri Agama nomor 333 tahun 2015 tentang syarat-syarat untuk mendirikan atau untuk menjadikan amil. Nah, di situ ada ketentuan, salah satunya kalau yang lembaga amil zakat itu mereka berasal dari organisasi kemasyarakatan Islam yang bergerak dalam bidang sosial, pendidikan, dan dakwah. Maka kemudian ada LAS NU, ada LAS Muhammadiyah, ada LAS DDII misalnya, dan yang lain itu. Itu yang pertama yang di situ ditegaskan bahwa salah satu syarat untuk menjadi lembaga amil zakat itu adalah tadi itu, organisasi kemasyarakatan Islam yang bergerak dalam bidang dakwah, pendidikan, dan sosial. Atau yayasan yang berbadan hukum. Jadi siapapun kita yang memiliki yayasan yang berbadan hukum, maka kemudian itu salah satu pintu utama untuk kemudian bisa mendirikan amil. Nah kemudian yang berikutnya adalah wajib mendapatkan rekomendasi. Jadi izin yang kedua yang harus dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan Islam maupun yayasan yang berbadan hukum, itu kemudian mereka harus mendapatkan rekomendasi dari Basnas. Nah itu Mbak Tuti secara umum ya. Yayasan ya Pak? Ya yayasan bisa. Bagaimana kalau... Dengan catatan yayasan itu berbadan hukum ya. Berbadan hukum. Ya. Kalau kita lihat kalau di masyarakat itu kan ada masjid, ada takmir masjid, pengurus takmir masjid yang mereka juga mengelola zakat dari masyarakat sekitar. Apakah lembaga-lembaga seperti ini yang di masyarakat juga wajib juga untuk mengurus perizinan resmi atau mungkin dalam Basnas ada UPZ ya, unit pengelolaan zakat. Apakah itu penting Pak untuk mendapatkan itu? Ya, baik Mbak Tuti dan sahabat Zaki TV ya yang tadi sampaikan di dalam ketentuan Undang-Undang 23 tahun 2011 bahwa amil itu memang harus berizin ya. Ada yang tadi itu yang berbentuk badan, kemudian ada yang berbentuk lembaga. Yang kedua, perseorangan ataupun kelompok orang itu boleh mengelola zakat dengan catatan di wilayah itu belum ada Basnas maupun LAS. Jadi kalau kemudian di wilayah itu memang betul-betul belum terjangkau oleh Basnas maupun LAS, sesuai dengan ketentuan perundangan yang ada itu boleh menjadi amil. Nah tentu ini berlaku di daerah-daerah terpencil ya. Jogja itu jelas tidak mungkin karena Jogja sudah ada Basnas atau LAS. Ya Jawa juga sudah tidak mungkin karena semuanya sudah ada. Nah berkenaan dengan kelompok orang yang mengelola zakat, itu memang kemudian perundangan membolehkan. Tadi dikatakan oleh Mbak Tuti misalnya ya, atau pertanyaan dari beberapa jamaah, ketika masjid maupun ya kelompok-kelompok pengajian misalnya ya, mengelola prinsip boleh. Tetapi mereka harus memiliki izin di mana mereka mendapatkan mandat dari amil yang dibentuk oleh pemerintah tadi itu. Basnas maupun LAS. Sehingga benar tadi Mbak Tuti itu memang ada UPZ, unit pengumpul zakat. Jadi masjid, musola, kelompok pengajian maupun tempat-tempat lain, kalau ingin mengelola zakat maka harus membentuk UPZ. Mekanismenya itu sudah diatur di dalam salah satunya ada peraturan Basnas nomor 2 tahun 2016 ya, nanti bisa dibuka tentang pembentukan dan tata kerja unit pengumpul zakat. Jadi di situ sudah disebutkan berkenaan dengan proses pembentukan UPZ-nya, kemudian yang kedua
tata kerjanya seperti apa, itu semuanya sudah disebutkan, Mbak Sudah Tuti. disebutkan Ya. Pak ya. Jika misalnya ada lembaga yang memang karena sudah terbiasa mengelola zakat dari masyarakat dan sudah dipercaya misalnya, tapi dia tidak memiliki izin secara resmi seperti itu, bagaimana Pak untuk konsekuensi yang ditimbulkan yang ada? Iya, tadi kami katakan di awal, sebagai seorang Muslim tentu kita berterima kasih kepada negara ya, wabil khusus karena regulasi itu muncul pertama kali di era Presiden almarhum B.J. Habibie ya, kira-kira tahun 99. Dulu ada Undang-Undang 38 tahun 99 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang 23 tahun 2011. Nah, salah satunya di ketentuan undang-undang itu ada sanksi pidana, Mbak Tuti. Jadi sahabat Zaki TV yang saya hormati, ini yang luar biasa ya. Karena apa? Karena zakat ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Betul sekali. Iya, apalagi ini menyangkut uang ya. Tentu kemudian harus dikelola penuh dengan tanggung jawab. Maka kemudian kehadiran regulasi, baik itu undang-undang, kemudian peraturan pemerintah dan turunannya, ini menjadi kewajiban yang harus diterapkan. Nah, salah satunya pertanyaan dari sahabat Zaki TV yang berkenaan dengan bagaimana kalau ada orang ataupun kelompok orang yang mengelola zakat tapi tidak punya izin. Nah, ini ada konsekuensinya. Dalam ketentuan Undang-Undang 23 tahun 2011 itu disebutkan, maka itu ada sanksi. Jadi kalau ada orang yang mengelola zakat tidak memiliki izin sebagai Basnas maupun LAS atau sebagai UPZ sesuai dengan ketentuan itu, maka ada sanksi pidana, Mbak Tuti ya. Kalau nggak salah bisa dipidana 1 tahun ataupun dalam bentuk denda kalau tidak salah sebesar 50 juta rupiah. Baik, jadi tidak hanya sanksi moral saja Pak, sanksi Ya, betul. pidana juga Ya, ada. ada sanksi pidana itu jelas. Oke. Jadi ini untuk sahabat Zaki TV yang memang sudah mengetahui misalnya sudah terjun di lembaga tapi belum memiliki izin, segera mengurus izinnya gitu ya Pak ya. Iya, betul Mbak Tuti, ini sedikit kami tambahkan, kebetulan kami di Kanwil, jadi tadi kami sebutkan salah satu rujukannya adalah Peraturan Menteri Agama nomor 333 tahun 2015. Nah, pemberlakuan aturan itu biasanya kan 5 tahun ya. Maka 2020 ini waktu terakhir bagi LAS yang sudah aktif melakukan kegiatan untuk mengurus izin. Nah, kita patut bersyukur di Jogja ini alhamdulillah cukup banyak. Di catatan kami itu ada kurang lebih 36 LAS yang ada di Yogyakarta. Saat ini tinggal 9 yang belum memiliki izin ya. Dan ini kita beri tenggat waktu sampai Desember nanti terakhir tahun 2020 ini untuk kemudian mereka harus memiliki izin itu ya. Tinggal akhir bulan ini berarti ya, akhir bulan depan ya, Desember itu ya, mereka harus mengurus izin sesuai dengan mekanisme yang diatur di dalam Peraturan Menteri Agama nomor 333 tahun 2015 tadi itu. Baik, alhamdulillah masih ada waktu sampai akhir tahun sahabat Zaki TV untuk mengurus perizinan tentang zakatnya ya, pengelolaan zakatnya. Tengah ambil ya, pengelolaan zakat ya. Baik, sahabat Zaki TV, sebelum kita lanjutkan acaranya, nah kita tunggu dulu ya, kita ada yang mau lewat nih. Assalamualaikum sahabat Zaki TV. Perkenalkan, nama saya Zaki. Saya akan memberikan sedikit info tentang Basnas Kota Yogyakarta. Berikut ini merupakan beberapa program dan kegiatan di Basnas Kota Yogyakarta. Salah satunya dengan berbagi kebahagiaan bersama adik-adik melalui mobil inspirasi. Selain itu, ada sosialisasi dan edukasi melalui pengajian di beberapa instansi di Kota Yogyakarta. Pendistribusian kaleng sedekah S2 atau Sedino Sewu. Apakah kalian sudah sedekah hari ini? Jangan lupa berinfak setiap hari dengan kaleng S2. Jangan khawatir,
Kami siap menjemput zakat, infak, sedekah, sahabat Zaki TV dimanapun berada. Sampai jumpa lagi sahabat Zaki TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi sahabat Zaki TV untuk tanya jawab seputar zakatnya Bapak Misbarudin. Nah, tadi kita sudah bahas Pak tentang regulasi ya, untuk regulasi untuk pengelolaan zakat, pengelolaan untuk mengelola zakat secara resmi. Nah, dalam sahabat Zaki TV ini juga ada yang bertanya, karena mereka sebagian besar juga menjadi mustahiknya Basnas juga. Mereka bertanya, apa saja sih sebenarnya tugas seorang amil itu, Pak? Ya, baik Mbak Tuti dan sahabat Zaki TV, rahimakumullah. Sedikit kita flashback ke belakang berkenaan dengan pengertian amil ya. Betul. Jadi tadi kami kutip misalnya di Quran surah At-Taubah ayat 60 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha ila akhir ayat. Jadi amil orang-orang yang bertugas mengurus zakat itu memiliki kedudukan yang sangat istimewa, Mbak. Masya Allah. Jadi dari 5 rukun Islam itu hanya zakat yang kemudian secara spesifik Allah tegaskan di dalam firman-Nya harus diurus oleh yang namanya amil tadi itu. Kalau orang yang ngurus masjid itu secara spesifik tidak disebutkan. Orang yang ngurus haji, orang yang ngurus puasa misalnya, tidak secara spesifik disebutkan di dalam Al-Quran itu. Betul. Ya kalau kaitannya dengan masjid misalnya hanya disebut innama ya'muru masajidallah ila akhir ayat, yang kemudian di situ diterjemahkan oleh masyarakat kita yang disebut dengan takmir. Tapi amil ini sekali lagi secara khusus disebutkan oleh Allah. Nah ini sekali lagi memberikan pemaknaan bagi kita bahwa memang amil itu merupakan profesi yang sangat luar biasa. Bahkan kemudian di ketentuan lain itu termasuk hak-haknya disebutkan. Ada ketentuan misalnya di penjelasan Quran surah At-Taubah ayat 60 itu, bahwa hak-hak bagi orang-orang yang memang mendermakan dirinya, tenaga dan pikirannya berkenaan dengan pengurusan zakat sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul pada waktu itu ya. Itu memang kemudian sampai haknya itu disebutkan di situ. Yang ini memberikan sinyal yang nyata kepada kita, pada umat Islam, bahwa zakat memang harus dikelola secara profesional tadi itu. Profesional dan amanah ya. Iya, betul. Jadi kalau dalam manajemen modern itu kan amil baik itu Basnas maupun LAS itu kan memiliki sekurang-kurangnya 4 asas pengelolaan. Yang pertama adalah amanah, kemudian profesional, transparan dan akuntabel ya. Amanah itu berkenaan dengan konteks keakhiratan. Karena memang zakat itu bagian dari rukun Islam yang tidak terpisahkan dengan yang lain. Itu amanah sesuai dengan ketentuan syar'i dan memang semuanya diatur oleh syar'i. Kemudian yang kedua profesional. Profesional itu lebih kepada konteks regulasi tadi itu Mbak Tuti ya. Alhamdulillah sekali lagi kita patut bersyukur pada negara karena hadir berkenaan dengan masalah zakat. Kemudian transparan itu pasti. Karena apalagi di era digital seperti sekarang ini, ya orang harus tahu bagaimana amil mengelola zakat kita. Apakah memang sudah benar-benar dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada, misalnya berkenaan dengan pentasarupan, pendistribusian, apakah betul-betul sudah sampai kepada mustahik atau belum. Itu konteks transparan. Kemudian yang terakhir itu adalah akuntabel, dipertanggungjawabkan. Jadi harus mampu dipertanggungjawabkan. Betul. Pertanggungjawaban akhirat itu pasti, tapi juga pertanggungjawaban dunia juga harus pasti. Maka kemudian di ketentuan undang-undang itu laporan yang dilakukan oleh amil, baik badan maupun lembaga dalam setiap tahun, itu harus diaudit. Ya, ada 2 audit itu. Yang pertama audit keuangan yang dilakukan oleh kantor akuntan publik. Kemudian yang kedua adalah audit syariah. Dan ini
ya patut kita bersyukur menjadi contoh ya Basnas Kota Yogyakarta yang sejak tahun 2011 itu Mbak Tuti ya, itu sudah dilakukan audit oleh kantor akuntan publik dan alhamdulillah opininya selalu WTP ya atau wajar tanpa pengecualian. Baik. Kemudian juga tahun 2017 kalau nggak salah itu juga sudah dilakukan audit syariah sebagaimana ketentuan perundangan yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Nah disitulah Mbak Tutik dan sahabat Zaki TV salah satu tugas ambil ya konteks tadi itu melaksanakan semua ketentuan yang diatur di dalam ketentuan syar'i maupun ketentuan regulasi. Regulasi. Ya. Baik Bapak. Untuk Basnas Kota Yogyakarta sendiri Pak dalam mencapai asas-asas yang tadi sudah Bapak kemukakan, apa yang dilakukan Basnas untuk itu Pak? Basnas Kota Yogyakarta ya tentunya. Iya. Iya, jadi pertama tentu kalau dalam fungsi manajemen itu kan ada rumus POAT ya. Ada planning, kemudian organizing, actuating, dan controlling. Jadi kita diajari waktu di SMA atau aliyah dulu, ada rumus itu, fungsi manajemen, ada planning, ada perencanaan. Maka sebagai amil yang profesional itu harus menyusun perencanaan. Kalau dalam Basnas itu memang sudah diatur, ada peraturan Basnas nomor 1 tahun 2016 tentang RKAT, Rencana Kerja Anggaran Tahunan. Nah ini wajib, karena dari RKAT itulah kemudian ambil akan melaksanakan kegiatannya dalam 1 tahun. Itu di aspek perencanaan. Jadi planning, kemudian organizing, diorganisasikan. Maka sekurang-kurangnya di setiap lembaga amil, Basnas maupun LAS, itu sekurang-kurangnya ada 4 organisasi. Yang pertama berkenaan dengan pungutan, kemudian yang kedua berkenaan dengan pentasarupan maupun pendistribusian, kemudian yang keempat berkenaan dengan SDM, ya personalia, kemudian yang kelima, yang keempat itu berkenaan dengan keuangan. Itu aspek perencanaan, Mbak Tuti dan sahabat Jadi tidak Zaki campur TV. jadi satu ya, Iya, ada betul. karena untuk profesionalitas ini tadi Iya, Pak ya. dan fungsi manajemen itu harus diterapkan. Tidak terkecuali itu adalah Basnas maupun LAS itu. Basnas. Baik Pak, yang terakhir Pak sebelum kita tutup Pak. Nah, bagaimana kalau seandainya ini Pak, seorang amil itu dalam menjalankan tugasnya tidak amanah begitu? Ya, baik Mbak. Jadi alhamdulillah sekali lagi di ketentuan regulasi itu sudah diatur. Ya, tadi kami sebutkan misalnya amil itu ada 2 jenis sanksi. Yang pertama adalah sanksi administrasi, mulai dari teguran, kemudian penghentian sementara, ini terhadap Basnas, kemudian meningkat lagi itu pencabutan izin. Jadi yang LAS tadi, yang mendapatkan izin dari Kementerian Agama, itu bisa dicabut izinnya kalau mereka melakukan kegiatan tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang ada. Itu sanksi pertama, berkenaan dengan sanksi administrasi. Kemudian yang kedua, ada sanksi pidana ini. Ini yang luar biasa. Sekali lagi kita patut bersyukur. Ini bentuk komitmen negara melindungi muzaki dan juga mustahik. Sekurang-kurangnya bentuk pidana itu ada 3. Yang pertama disebutkan misalnya ketika amil tidak mentasarufkan zakat sesuai dengan ketentuan syar'i. Kalau tidak salah di pasal 38 ya, Undang-Undang 23 tahun 2011. Itu bisa dipidana sampai 5 tahun, Mbak. Ya. Kemudian yang kedua, amil yang menyalahgunakan wewenang. Ya mohon maaf, misalnya ditilep atau dikorupsi gitu ya. Iya, betul. Dipinjemkan, diberikan kepada orang lain tanpa ada ketentuan syar'i yang bisa dibenarkan, itu juga sama. Itu kena pidana 5 tahun atau bisa kemudian dalam bentuk denda uang sebesar 500 juta rupiah. Kemudian sanksi pidana yang terakhir yang tadi kami sampaikan itu amil yang atau orang atau kelompok orang yang melakukan kegiatan pengelolaan zakat tanpa mengantongi izin. Ya. Tanpa mengantongi izin atau amil ilegal, maka itu kena pidana 1 tahun
ataupun denda sebesar 50 juta rupiah. Nah, inilah sahabat Zaki TV rahimakumullah. Sekali lagi kita patut bersyukur ya, karena untuk menjadi amil itu memang dituntut, tadi itu bahasanya ya, profesional ya. Profesional karena kemudian ini memberikan konsekuensi hukum yang sangat luar biasa, tidak hanya sanksi administrasi, tapi juga bisa dalam bentuk sanksi pidana. Jadi baik sudah mempunyai izin atau sudah punya izin tapi tidak amanah, tetap sama-sama mendapatkan sanksi pidana ya Pak. Baik sahabat Zaki TV, cukup sekian ya untuk kali ini kita berbicara tentang regulasi tentang zakat. Maka besok kita akan sambung dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Jika sahabat Zaki TV menginginkan atau menginginkan info tentang seputar zakat, atau memang ada pertanyaan zakat tentang dirinya sendiri untuk penghitungan zakat dan sebagainya, bisa sahabat Zaki TV sampaikan ke official Basnas Kota Yogyakarta dengan datang langsung ke kantor Basnas Kota Yogyakarta di Kompleks Balai Kota Yogyakarta atau melalui WhatsApp yang ada di bawah ini. Salam zakat sahabat Zaki TV, 2,5% zakat, 100% manfaatnya dunia akhirat. Terima kasih Bapak Misbarudin atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali Pak Misbarudin dan sahabat Zaki TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.